Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swandi Eka Saputra, Stambuk 101 2018 0050. Saya merupakan mahasiswa Universitas Muslim Indonesia angkatan 2018, prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu mata kuliah pengajaran mikro atau micro teaching. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami akan memaparkan presentasi tentang bagaimana teknik mengajar kami, yaitu menerapkan 7 keterampilan mengajar. Untuk itu saya memperkenalkan dulu. Dalam video yang akan teman-teman nonton itu yang bertindak sebagai guru adalah saya sendiri, tampilannya seperti ini. Kemudian yang bertindak sebagai siswa adalah saya sendiri juga, yaitu sebagai berikut. Teman-teman disimak videonya dan berikan masukan apabila dalam penyampaian pemaparan kami ini banyak mengandung kesalahan di dalamnya. Apabila ada hal yang bisa diambil pelajaran, maka teman-teman silahkan ambil, dan apabila tidak berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Untuk itu, happy watching dan selamat menyaksikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas di sini pimpin dulu doanya, kemudian siapkan anggotanya yang lain. Anggotanya yang lain siap, tidak usah makan lagi. Yang makan dulu, hentikan dulu, masukkan ke dalam lacinya dulu makanannya. Sebentar habis kita belajar, baru kita mulai lagi. Oke, ketua kelasnya silahkan pimpin doa. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Oke, apa kabar adik-adik? Sebelumnya sudah ada yang kenal sama kakak? Sudah, Pak, sudah. Oke, ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal. Jadi yang belum kenal sama kakak, perkenalkan, nama kakak adalah Swandi Eka Saputra, biasa dipanggil Kak Aswan atau Kak Swandi. Kakak dari Universitas Muslim Indonesia. Kakak juga tinggal di Maros di sini, di desa ini. Dekat dari desa ini ya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, Pak. Tak cinta terus ini ketua kelasnya. Bukan, tak kenal maka tak sayang maka tak ta'aruf kita ta'aruf kita untuk saling mengenal. Oke. Untuk itu ya, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kakak mau kenal dulu namanya adik-adik di kelas ini. Jadi kalau kakak sebutin namanya, adik-adik cukup angkat tangan, kemudian sebut nama kampungnya ya. Oke. Muhammad Yusril. Saya, Pak, dari Bone. Oh, Bone, di Bone. Nasar Taqwa. Mana Nasar Taqwa? Itu kan ku bilang jangan dulu makan. Nasar Taqwa dari mana? Sinjai. Iya. Ada Wahyudi Samsul. Wahyudi Samsul dari mana? Hadir, Pinrang. Oh, dari Pinrang ya. Oke. Ada Arul Fahresi. Dari mana Arul? Madura, Pak. Madura, jauhnya. Oke. Muhammad Irham. Aku Makassar. Oke. Siapa lagi nih? Muhammad Alwi Taufik. Pandang. Ujung Pandang. Oke. Apa lagi nih? Muhammad Arsyad Haye. Makassar, Pak. Lebih tepatnya di Indonesia. Oh, Indonesia ya. Oke, dari Indonesia dia. Oke. Saya lihat di sini semua rajin-rajin ini. Satu kelas rajin-rajin dia. Sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah adik-adik tahu saya mengajar di sini apa? Maksudnya saya mengajar apa di sini? Pendidikan agama, kalau tidak salah. Iya, jadi saya mengajar
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Jadi kakak beberapa bulan ke depan akan mengajar adik-adik di sini. Oke. Untuk ketua kelas silahkan ambil buku paketnya dulu di perpustakaan. Oh, jumlah di kelas ini berapa orang? Ada berapa orang? 34 bagi 2, 17. Ya, 17. Ambil ketua kelasnya, ambil buku di perpustakaan 17. Kemudian ambil juga LCD di ruang tata usaha 1 ya, karena sebentar kakak akan memperlihatkan sebuah video motivasi mengenai pembelajaran kita hari ini. Jadi wakil ketua kelasnya juga bantu ketua kelasnya ya. Oke. Iya Pak. Nah, oke adik-adik, pada kesempatan hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kakak akan membawakan sebuah materi yang pada bab 1 halaman 5 itu tentang sholat ya. Jadi kita bakalan belajar tentang sholat hari ini. Maksudnya hari ini kita bakalan belajar tentang sholat. Oke, bagaimana semua sudah siap? Siap Pak. Ketua kelasnya silahkan bagikan bukunya. LCD-nya simpan di situ. Bentar saya setel. Oke. Sudah terbagi semua ya. Sekarang buka bukunya halaman 5 bab 1. Sudah dapat semua? Oke, sudah dapat. Pertama itu adalah pengertian sholat. Ada yang bisa jelaskan apa saja pengertian sholat menurut pandangan kalian saja dulu masing-masing. Apa itu sholat? Saya sebut nama di Ardianto dari Wajo, silahkan. Apa arti sholat menurutnya Ardianto? Kalau sholat saya Pak, menurut saya sholat itu adalah sholat yang dilakukan untuk sebagai ibadah untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kemudian kita coba lagi ke Muhammad Rizkan dari Bima. Silahkan baca. Silahkan menurutnya apa itu yang dimaksud dengan sholat? Saya Pak, sholat itu adalah sebuah hal yang wajib dilakukan. Itu kayaknya Pak. Oh ya, Masya Allah. Jadi sholat itu tadi betul sekali yang dikatakan sama teman-temannya. Jadi saya sempurnakan bahwa sholat ialah berharap kepada Allah dengan sepenuh hati, dengan jiwa dan raga, dengan segala khusyuan di hadapan Allah, dan ikhlas yang disertai dengan hati yang selalu berzikir, berdoa dan memujinya. Jadi itu saya ulang sholat ialah berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati dan jiwa raga, dengan segala kekhusyuan di hadapan Allah, dan ikhlas yang disertai dengan hati yang selalu berzikir, berdoa dan memujinya. Jadi adik-adik ya, sholat ini termasuk ibadah wajib yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Nah, kita di sini semua kan agamanya muslim, jadi harus melaksanakan yang namanya sholat. Nah, laki-laki wajibnya itu sholat di masjid. Oke, jadi adik-adik mulai latihan datang ke masjid. Setelah kita belajar tentang sholat ini, maka adik-adik harus lebih rajin lagi datang ke masjid sholat berjamaah. Buang semua sifat malasnya adik-adik. Nah, kalau misalnya ada adik-adik tidak kutemukan, apalagi cowok-cowoknya ini semua tuh cowok-cowok nggak datang ke masjid sholat, kasih minus nilainya. Oke, coba Muhammad Alwi bacakan ini ayatnya tentang sholat di dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat 43. Coba Muhammad Alwi.
halaman 6 di bukunya. Oke, buka semua halaman 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Shadaqallahul azim. Masya Allah, kita tadi mendengar teman kita Muhammad Alwi membacakan ayat yang luar biasa suaranya Muhammad Alwi ini, Masya Allah. Yang artinya, apa artinya? Laksanakanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Artinya kita diperintahkan untuk ruku bersama orang-orang yang ruku. Di sini adalah berjamaah, bukan lain dan tak bukan adalah berjamaah. Oke, selanjutnya adik-adik ini saya akan putarkan video motivasi tentang sholat berjamaah. Mohon disimak baik-baik ya videonya. Nah, ini dia videonya. Kita lihat di LCD. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini dia sholat ini biar dan ikut berjamaah. Yang perintahnya Allah itu ketika sudah masuk waktu sholat langsung kita laksanakan sholat, jangan ditunda-tunda. Nah, itu. Apakah adik-adik termotivasi dengan video yang tadi kakak putarkan? Bahwa apabila kita melaksanakan sholat berjamaah, maka derajatnya akan menjadi 27 kali lipat dibandingkan sholat sendiri. Hebat kan itu sholat? Makanya adik-adik ya laksanakan sholat 27 kali lipat loh ini. Ketimbang kita sholat sendiri yang hanya mendapatkan 1 derajat ya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut, apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana kalau misalnya kita sholat tapi misalnya atau mau sholat duhur tapi dilupai sholat subuh, atau mau sholat asar tapi dilupai sholat duhur, bagaimana itu Pak? Ya, betul sekali pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu bagaimana kalau misalnya kita mau sholat asar terus dilupai sholat duhur. Caranya itu deh nanti kita bakalan bahas di pertemuan berikutnya, itu tentang sholat, bagaimana menjamak sholat, bagaimana mengqasar sholat, dan bagaimana mengqada sholat. Jadi nanti di pertemuan berikutnya ya deh ya kita bakalan bahas itu. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kakak akan membagikan kelompok. Di kelas ini ada 34 siswa, masing-masing saya bagikan menjadi 4 kelompok. Jadi 9 orang masuk di kelompok 1, 9 orang masuk di kelompok 2, 8 orang masuk di kelompok 3, dan 8 orang masuk di kelompok 4. Jadi semuanya 34 siswa. Yang tidak hadir catat saja namanya, kasih masuk, karena mungkin pembelajaran kita akan berlanjut hingga pekan depan. Oke, jadi saya bagi kelompoknya. Kelompok 1 itu ketuanya adalah Muhammad Arsyad. Kelompok 2, mana Muhammad Arsyad ini? Oke, Muhammad Arsyad ketuanya kelompok 1. Kelompok 2 Suwandi Nurdin. Oke, Suwandi Nurdin yang di belakang. Kelompok 3 Ahmad Arham Syakur.
Oke, Ahmad Arham Syakur. Kelompok 4 ada Muhammad Aras. Siap semua. Oke. Jadi semua ketua kelompok ini cari anggotanya masing-masing. Langsung cari sekarang. Baik. Saya beri waktu 5 menit. Oke, kalau sudah lengkap semua kelompoknya, kita acak. Yang akan tampil pertama sholat berjamaah adalah kelompok 3, yaitu kelompoknya Ahmad Arham Syakur. Silahkan maju ke depan kelas, kita presentasikan sholat berjamaah tak dengan kelompok tak. Jadi Ahmad Arham Syakur jadi imam, kemudian teman-temannya jadi makmum. Silahkan maju ke depan Ahmad Arham Syakur sama anggota-anggota kelompoknya. Silahkan praktekkan. Ya, itu tadi kelompoknya Ahmad Arham Syakur. Selanjutnya kelompok 4, kelompoknya Muhammad Aras. Oke. Ya, jadi sudah semua Midi, sudah semua tampil kelompoknya. Nah, setelah adik-adik praktek sholat berjamaah ini, silahkan adik-adik diskusikan apa-apa saja yang keliru dari prakteknya adik-adik tadi. Maksudnya, misal kelompok 1 kritik pelaksanaan sholatnya, kelompok 2, 3, dan 4. Jadi minimal 2 pertanyaan kepada masing-masing kelompok. Diskusinya selesai, silahkan perwakilan kelas menyampaikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Masing-masing ketua kelompok ya. Kalau kesimpulan dari kelompok kami Pak, sholat adalah sesuatu hal yang wajib dilakukan dengan sepenuh hati dan jiwa raga yang disertai dengan zikir dan perbuatan begitu. Kemudian keutamaannya sholat berjamaah meningkatkan kualitas sholat sama dapat menjauhkan dari sifat munafik. Kemudian syarat menjadi imam itu muslim, orang yang berakal, balik atau dewasa, pria, baik dalam bacaan sama mampu melaksanakan rukun-rukun sholat. Kemudian syarat makmum itu memiliki niat untuk menjadi makmum, mengetahui dan mengikuti gerak-geri imam sama tidak mendahului imam Pak. Kesimpulan dari adik-adik tadi sudah benar semua. Jadi saya luruskan bahwa pengertian sholat berjamaah atau sholat adalah berharap kepada Allah dengan sepenuh hati dan jiwa raga dengan segala kekhusyuan di hadapan Allah dan ikhlas yang disertai dengan hati yang selalu berzikir, berdoa dan memujinya. Adapun keutamaan sholat berjamaah, catat. Kalau mau catat. Adapun keutamaan sholat berjamaah, 1 itu meningkatnya kualitas sholat. Yang kedua, dijauhkannya dari sifat munafik. Mengungkapkan adapun syarat-syarat dari menjadi imam yaitu muslim, orang yang berakal, ndak gila, tenan pongor atau balik atau orang dewasa, pria, imam bagi pria, makmum bagi pria dan wanita, baik pria dan wanita. Baik dalam bacaan dan banyak hafalan Al-Qur'annya. Jadi kalau adik-adik di sini ada yang baik hafalannya, maksudnya baik hafalan Al-Qur'annya, banyak hafalannya, bisa jadi imam itu. Yang keenam adalah mampu melaksanakan rukun-rukun sholat dengan baik dan benar. Kemudian apa syarat makmum yang benar? Yang pertama adalah memiliki niat menjadi makmum. Jangan mau jadi makmum, niatnya jadi imam. Nah, yang kedua mengetahui dan mengikuti gerak-gerik imam. Jangan sampai nulumbai. Yang ketiga itu tidak mendahului imam. Ini nih, tidak boleh kilumbai imam. Nah, kalau jadi makmum. Yang keempat berada dalam satu tempat dengan imam. Yang kelima, tempat berdiri makmum tidak lebih maju ke depan daripada tempat imam. Jangan sampai kita makmum baru di depan lagi imam sholat. Tidak boleh tuh. Masya Allah. Di kelas ini adik-adik luar biasa semangat dalam diskusi, aktif dalam bertanya dan menanggapi. Jadi adik-adik sekalian ya, kelompok terbaik karena kakak itu ada rewardnya. Jadi kelompok terbaik pada hari ini itu diraih oleh kelompok 4 yang ketuanya Muhammad Aras. Ini Muhammad Aras. Mana Muhammad Aras? Ya. Jadi ini kelompok yang terbaik pada hari ini.
Mengapa menjadi kelompok terbaik? Karena kelompoknya kompak dalam praktik, bacaan yang sesuai dalam praktik, dan sangat aktif dalam memberikan dan menyampaikan saran. Ini dari teman kelompoknya, Aras ini. Untuk itu adik-adik yang lainnya jangan mudah menyerah. Kita jadikan kelompok terbaik tadi sebagai motivasi dalam pembelajaran ke depannya. Tidak ada yang sulit dalam dunia ini selagi kata mau masih ada. Jadi kalau masih ada kata mau itu pasti bisa. Oke adik-adik, terima kasih atas perjumpaan kita hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu ketua kelas silahkan dipimpin doa. Kemudian kita keluar dari kelas ini. Jangan lupa juga ketua kelasnya kasih kembali buku paketnya, 17 jumlahnya, hitung. Kemudian bawa juga pulang LCD-nya, simpan di ruang tata usaha. Oke, silahkan ketua kelasnya pimpin doa, kemudian kita pulang. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن